Oke teman-teman, jadi di microstock itu ada dua jenis atau dua tipe kontributor ya. Dilihat dari portfolionya. Yang pertama adalah kontributor dengan portfolio monostyle, dan yang kedua adalah kontributor dengan portfolio campur-campur atau campur aduk. Dua-duanya sama-sama bagus, dua-duanya sama-sama punya alibi bahwa mereka bisa bekerja dengan baik ya. Tapi kali ini karena saya termasuk kontributor yang memiliki portfolio campur-campur, maka saya akan memberikan beberapa alasan kenapa saya tetap stay di portfolio campur-campur yang mungkin bisa memotivasi teman-teman yang masih galau saat ingin memulai berbisnis di dunia microstock. Simak terus. Oke, yang pertama adalah perilaku user ya. User yang masuk atau traffic yang masuk ke microstock itu datangnya berdasarkan kata kunci. Jadi mereka jarang sekali masuk dulu ke portfolio kita dan mencari produk sesuai kebutuhan mereka, jarang sekali ya. Biasanya kalau yang ngelihat portfolio itu adalah traffic yang datang ke situs portfolio pada umumnya seperti Dribbble, Behance, dan lain-lain. Tapi kalau microstock, mereka datangnya berdasarkan kata kunci. Mereka nyari kata kunci, mereka dapat yang mereka cari, dan mereka download. Sedangkan di Dribbble, mereka bukan mencari produk, bukan mencari barang yang perlu di-download, tapi mereka mencari jasa. Jadi sangat wajar jika di Dribbble para desainernya memiliki portfolio yang konsisten ya. Sedangkan di microstock campur-campur nggak masalah karena mereka atau pembeli datangnya bukan mencari jasa tapi mencari produk jadi atau produk digital yang siap pakai dengan mengetikkan kata kunci di dalamnya. Oke, dan alasan yang kedua kenapa saya lebih memilih membangun portfolio yang campur-campur atau yang beragam adalah agar saya bisa lebih mudah mengikuti kebutuhan pasar. Jadi ketika pasarnya sedang tren flat design, saya bisa main flat design. Ketika pasarnya nanti membutuhkan 3D, saya akan belajar 3D ya. Dan mungkin ketika pasar yang membutuhkan footage animasi, saya bisa belajar animasi gitu. Jadi bisa lebih mengikuti kebutuhan pasar tanpa terkunci atau terhambat oleh idealisme dalam satu style. Alasan yang ketiga kenapa saya memilih membangun portfolio campur-campur adalah akan lebih mudah untuk pindah-pindah target market gitu. Jadi kalau sekarang saya lagi moodinya nih bikin ngejar target market untuk konten anak-anak, children book illustration misalkan, atau coloring book ya, saya main coloring book. Ketika besok saya pengen ngincer target market untuk bisnis ya, saya bisa menyiapkan flat design yang ada hubungannya dengan tema bisnis gitu teman-teman. Jadi lebih memudahkan saya berpindah-pindah target market sesuka hati, sesuai moodi jika saya memiliki portfolio campur-campur. Alasan yang keempat adalah lebih mudah menerapkan strategi ATM, strategi amati tiru modifikasi. Jadi ketika main di mall, ngelihat background yang bagus, tinggal ATM dan eksekusi dengan cara yang berbeda. Main ke supermarket, lihat packaging desain dengan ilustrasi yang menarik, saya ATM, saya eksekusi dengan hasil yang berbeda. ATM di sini adalah amati tiru modifikasi, bukan amati tracing modifikasi ya, karena jelas berbeda antara amati tiru modifikasi dengan amati tracing modifikasi. Jadi benar-benar buat yang berbeda, walaupun mirip konsepnya sama, tapi eksekusinya berbeda. Jika saya main monostyle, mungkin saya akan berpikir berulang kali gimana caranya melakukan konsep ATM. Karena kalau saya main campur-campur kan saya tinggal mengeksekusinya ke bentuk yang berbeda. Sedangkan kalau saya main monostyle, pasti saya akan memikirkan gimana caranya supaya konsepnya sama, eksekusinya beda, tapi tetap satu style dengan yang saya miliki. Itulah kelebihannya jika saya tidak tergantung pada satu style. Jadi langsung rekam, langsung modifikasi di kepala dan langsung eksekusi. Tanpa pikir panjang, tanpa membatasi diri dengan style yang jadi pakem atau idealisme seorang monostyle. Alasan yang kelima atau alasan terakhir kenapa saya lebih memilih portfolio campur-campur ya. Alasan yang terakhir ini sekaligus menepis anggapan teman-teman bahwa orang yang main campur-campur akan memiliki portfolio yang berantakan dan tidak konsisten. Nah, itu bisa dipatahkan dengan alasan ini ya. Alasan yang kelima ini adalah kita sebagai kontributor yang campur-campur, yang portfolio campur-campur, bisa memiliki collection
set yang beragam ya, memiliki koleksi yang beragam ya. Jadi teman-teman bisa emang sih jarang sekali ya traffic yang masuk ke Microstock itu inti portfolio ya. Tapi ini buat jaga-jaga aja, kali aja ada yang penggemar setia kita stalking ke portfolio kita dan menemukan collection setnya. Jika teman-teman main campur-campur, tentunya memiliki tampilan yang beragam, yang kaya akan tema, kaya akan style, dan hal lainnya ya yang bisa dikategorikan. Bahkan saya sendiri punya collection set, itu ada foto, ada vektor, dan ada footage. Nah itu nggak masalah, karena kan kita tahu ya, hampir di setiap Microstock ada fitur yang namanya collection ya. Kalau di Shutterstock mungkin namanya catalog manager. Nanti ketika diatur sedemikian rupa, diklasifikasikan berdasarkan kriteria yang kita tentukan, nanti akan muncul di collection set. Nah itu kalau kalian campur-campur lebih asik lagi tuh, lebih beragam. Teman-teman bisa membaginya berdasarkan tema, berdasarkan style, atau berdasarkan format. Ada yang formatnya footage, ada yang formatnya foto, ada yang formatnya vektor ya. Sekali lagi mengingatkan bahwa traffic yang datang ke Microstock bukanlah traffic yang mencari jasa, tapi mencari produk. Jadi mereka ngetik kata kunci, cari produk yang pas, mereka download. Beda dengan Dribbble dan Behance, mereka akan melihat konsistensi portfolio ya, untuk melihat seberapa fokus di style tersebut. Nah itu juga di Dribbble dan di Behance ya. Berbeda dengan Microstock yang datangnya berdasarkan kata kunci. Oke, jadi itulah 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 alasan saya kenapa saya tetap stay di portfolio campur-campur ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman yang masih galau, aduh saya nggak punya ciri khas nih. Nggak masalah ya, Microstock itu bukan tempat orang pajang ciri khas, bukan tempat orang fokus di mana, bukan, tapi tempat orang berkontribusi karya sebanyak mungkin, semaksimal mungkin yang dibutuhkan pasar ya. Karena mereka trafficnya datang berdasarkan kata kunci ya. Ingat, berbeda dengan Dribbble dan Behance. Jadi jangan pikirin lagi masalah kerapihan, karena kerapihan bisa dirapikan dengan catalog manager ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.